Hai guys, selamat datang kembali di series merangkum 30 buku dalam 30 hari ke depan. Kali ini kita masuk ke buku Blue Ocean Strategy, karya dari Chen Kim yang ditulis tahun 2004 teman-teman ya. Ini kalian pasti sering dengar kan kalau kalian suka bisnis, kalian pasti sering dengar Blue Ocean, Red Ocean. Nah, ini buku ini sebenarnya istilah Blue Ocean, Red Ocean ya dari buku ini, dan kita akan bahas lebih dalam ya apa sebenarnya yang dimaksud Blue Ocean, Red Ocean gitu. Intinya di dunia bisnis itu ada Red Ocean, di mana di sini ini sudah banyak kompetitornya berdarah-darah, sudah banyak barrier entry levelnya juga gampang dimasukin ya. Sedangkan Blue Ocean adalah tempat yang masih tenang, yang seger gitu ya. Kalau dia menggambarkan tuh tempat yang masih penuh peluang gitu ya, minim persaingan ya. Nah, di buku Blue Ocean ini dia ngajarin kita gimana caranya untuk berhenti bertarung di Red Ocean dan kita pindah ke Blue Ocean ya. Ini menarik banget insight-nya buat yang baru bangun bisnis atau memulai bangun bisnis ya. Oke, sebelum masuk jangan lupa dulu untuk di-subscribe channel ini. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara klik link bagi-bagi, linknya ada di bawah. Nanti nama orang baiknya kita akan tampilin di sini sebagai bentuk terima kasih, dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go. Red Ocean versus Blue Ocean, apa sih bedanya? Jadi kalau Red Ocean itu menurut buku ini adalah pasar yang sudah ada teman-teman ya, dimana kamu harus bersaing dengan pemain lain buat ngambil bagian dari kue yang sama gitu ya. Contohnya apa? Industri F&B, pecel gitu. Pecel kan udah Red Ocean banget, siapapun bisa buka bisnis pecel. Nggak usah orang yang kayak harus kuliah makan, kuliah F&B, kuliah masak dan sebagainya tuh udah pasti dia punya modal buka bisnis pecel gampang banget gitu ya. Nah di sisi lain Blue Ocean adalah pasar yang masih minim pesaingnya, dan itu bisa diciptakan dengan inovasi ya. Kalian itu nggak cuma berebut kue kalau di Blue Ocean menurut penulisnya ya. Jadi kamu itu malah bikin kue baru teman-teman. Kalian tuh malah bikin inovasi baru ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya dunia sosial media kan susah orang bikin sosmed baru kan. Tapi kalian kan bikin metrik baru, bikin ceruk baru ya. Atau kayak dunia IT sekarang ya, dunia AI itu kan gak semua orang bisa masuk ke sini. Yang bisa masuk kan mungkin pemain-pemain gede kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kita kan masuk ke poin 1 yang dibahas dari buku ini, yang itu pertama adalah strategi inti atau value innovation. Kunci utama untuk menciptakan Blue Ocean adalah menggabungkan inovasi dengan nilai tambah. Intinya kamu tuh nggak harus milih antara murah dan kualitas tinggi. Jadi kamu bisa bikin sesuatu yang punya nilai itu lebih besar dengan harga yang tetap menarik ya. Jangan terjebak dengan kayak harus bikin produk murah, bikin produk yang kayak harus marginnya ditekan setipis mungkin gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa, kalian intinya kalian itu punya produk yang valuable, yang pasti pelanggan kalian akan beli gitu loh. Berapapun harganya kalian bisa permainkan gitu ya teman-teman ya. Contohnya bayangin Gojek gitu, mereka nggak cuma layanan transportasi murah, tapi mereka juga menciptakan nilai baru kan ya, mempermudah akses untuk orang bisa pesan layanan transportasi gitu ya dalam satu aplikasi. Nah ini contoh sempurna dari value innovation gitu ya. Dia punya inovasi gitu ya. Walaupun sebenarnya kan Gojek juga ngambil ide dari Uber, cuma di negara kita kan ya bisa dibilang Gojek adalah pemain pertama gitu. Jadi kalian itu harus bisa menambahkan suatu inovasi, suatu value di produk yang kalian buat, di bisnis yang kalian buat teman-teman. Dimana value itu mungkin mempermudah calon pelanggan kalian. Kalian juga bisa cara mikirnya adalah apa yang udah ada sekarang kalian bisa tambahin dengan IoT misalnya, Internet of Things ya. Kayak Gojek kan sebenarnya ada ojek, dari dulu kan sudah ada ojek pangkalan. Nah dia mengemasnya gimana cara ini dipermudah. Kita nggak usah harus jalan dulu ke pangkalan gitu ya. Kita harus bisa bikin dengan cara download aplikasinya doang, kita pesan driver datang gitu. Itu bagus ya. Poin kedua, kerangka 4 tindakan. Untuk menciptakan Blue Ocean, kamu harus menjawab 4 pertanyaan penting ya. Apa yang bisa dihapuskan? Nah, identifikasi elemen yang menurut kamu itu nggak penting di industri kamu dan nggak relevan gitu teman-teman ya. Terus yang kedua, apa yang bisa dikurangi? Elemen apa yang bisa kamu kurangi hingga jauh di bawah standar industri? Yang ketiga, apa yang bisa ditingkatkan? Jadi kamu harus mikir apa yang bisa ditingkatkan dari bisnis kamu ya teman-teman. Dan yang keempat adalah apa yang bisa diciptakan, hal baru apa yang belum pernah ada sebelumnya dan bisa kamu tambahkan ke nilai bisnis kamu. Kalau kamu udah bisa menjawab 4 pertanyaan itu, kamu bisa dibilang akan menciptakan Blue Ocean-mu sendiri. Kamu kan bisa menciptakan Blue Ocean-mu yang gak ada pesaingnya. Kamu harus jawab 4 itu dulu. Apa yang bisa dikurangi, apa yang bisa ditambahkan, apa yang bisa diciptakan, apa yang bisa dihapuskan gitu ya. Gue nggak akan bahas secara lengkap, gue nggak akan bahas secara dasar kan ini cuma rangkuman buku ya teman-teman ya. Tapi kan cara berpikirnya, thinking of way-nya kalian bisa kelola sendiri dari kata-kata dan rangkuman yang gue bikin gitu ya. Kalau kita akan bahas secara lengkap dan contohnya apa, nanti takutnya kepanjangan, bukan rangkuman buku jadi video peneman kalian tidur nanti ya, jangan. Poin ketiga, strategi kanvas, atau kalian harus membuat peta kompetitif kalian. Nah buku ini memperkenalkan alat bernama strategi kanvas. Jadi semacam peta visual ya, yang membantu kamu melihat pola persaingan di industri
industri dan menemukan celah untuk menciptakan blue ocean ya. Contohnya, kalau kamu ke bisnis kopi, kamu harus ngeliat kompetitormu. Intinya kamu bisa bikin demografi kompetitormu ya. Mereka tuh fokusnya ke apa, lokasinya di mana, rasanya kayak apa, harganya kayak gimana. Itu kamu udah harus bisa menggambarkan gitu ya. Kalau kamu udah bisa menggambarkan secara detail kompetitormu, bisa dibilang kamu udah mulai berhasil satu langkah di depan daripada kompetitormu, karena kamu bisa menggambarkan nilai bisnis dari kompetitormu ya teman-teman. Kalau kalian masih bingung menerka-nerka, itu kalian berarti jangan buka bisnis di situ karena kalian nggak tahu gitu ya kelemahan kompetitor kalian, kenapa kalian harus buka bisnis di bidang yang sama gitu. Kalau kalian nggak tahu nilainya, kurangnya kompetitor kalian gitu, makanya kalian harus mikir gitu ya. Kalian harus berhasil menggambarkan, oh kopi ini harganya gini, tapi dengan kualitas yang sama, mungkin biji yang dipakai aku bisa tambahin nilainya deh. Atau kopinya kita akan bikin cloud kitchen, jadi nggak ada tempatnya, ini kopi yang khusus untuk orang-orang pekerja kantoran yang waktunya tuh sangat-sangat mepet gitu ya, kita akan antarkan langsung ke gedung-gedung kantor mereka kayak gitu. Atau gimana kalian bisa pikirin inovasinya. Intinya kalian harus bisa menggambarkan peta visual, bisa menggambarkan bagaimana kompetisinya di industri yang mau kalian geluti itu. Kita masuk ke poin 4. Blue ocean itu bukan cuma sekali tapi berulang-ulang. Jadi menciptakan blue ocean itu berarti bukan kalian selesai setelah satu kali. Dunia bisnis itu terus berubah teman-teman ya, dan kamu harus bisa terus inovasi dan berinovasi lagi. Contohnya adalah ya Netflix paling gampang. Mereka pertama kali menciptakan kan blue ocean dengan layanan DVD by mail ya. Tapi jadi dia kan dulu tuh kayak menciptakan blue oceannya di mana saat orang-orang nyewa DVD itu harus ke toko rental DVD zaman dulu. Nah, si Netflix ini membuat layanan di mana kalian bisa pesan lewat email, DVD akan diantar gitu ya. Nah, tapi kan zaman berubah. Kalau dia masih merasa dia itu blue ocean-nya di situ, ya dia akan kegerus Netflix. Tapi Netflix mulai berpikir, dia tahu bahwa bisnis itu selalu berubah. Akhirnya dia kan menjadi layanan streaming. Saat menjadi layanan streaming ini dia kan tetap menjadi blue ocean. Jadi menjadi pemain inti. Yang lainnya kan mulai ketinggalan. HBO Go itu kan masuknya terakhir ya, Disney Hotstar kayak gitu kan, itu masuknya terakhir ya. Jadi ya itu, kalian jangan blue ocean tuh cukup menciptakan sekali, tapi kan kalian harus peka bahwa bisnis itu harus berubah. Kalian harus tetap menciptakan blue ocean lagi ya. Kita masuk ke poin 5, hindari perang harga. Salah satu peran penting kalian menciptakan blue ocean, kalau kalian menciptakan blue ocean kan kalian menjadi pemain pertama, pemain inti di industri itu, dimana ya pelanggan gak punya pilihan lain. Jangan pernah kalian perang harga dengan kompetitor. Bisnis menurut gue kalau udah perang harga itu gak sehat teman-teman. Gue punya bisnis ada 1, 2, 3, itu gak ada yang pernah perang harga. Perangi itu adalah layanan dan jasa yang kita punya. Kalau kita perang harga berarti kita gak punya value. Value kita ya cuma dari harga ini doang gitu ya. Value yang kita ciptakan tuh harusnya adalah gimana kita menyelesaikan suatu masalah, atau gimana pelayanan kita, apakah ramah, pakai gimana. Itu value yang harus kita tambahkan. Jangan kita perang harga. Kalau kita ada bisnis yang perang harga, gue udah bilang ya ini berarti bisnis ownernya gak pede dengan produk dia, sampai dia tuh harus perang harga berdarah-darah. Itu nggak sehat. Kalian mau ngapain kalau bisnis untungnya dikit tuh ngapain? Itu kan lebih kayak beramal sosial gitu. Jadi jangan perang harga. Apalagi kalau kalian mau menciptakan blue ocean, kalian kan menciptakan inovasi. Inovasi itu kan mahal harganya. Kalian jual dengan harga yang kalian samakan dengan yang industri di red ocean, gak lama kolaps kalian. Oke? Kita masuk ke poin selanjutnya, poin 6, yaitu pentingnya differentiation dan juga low cost. Salah satu alasan kenapa banyak bisnis gagal menciptakan blue ocean, karena mereka itu terjebak di tengah-tengah. Mereka tuh bingung, blue ocean enggak, red ocean enggak gitu ya. Gak cukup berbeda untuk menonjol, mau lebih menonjol daripada industri-industri yang di red ocean, tapi mereka nanggung. Tapi nggak cukup murah juga untuk bersaing sama yang red ocean, karena kalau yang di red ocean ini pasti ya patokannya harga, udah kan rame. Sesama pecel lele kan nggak ada inovasinya apa, mereka ya rebutan harga termurah dan sebagainya, sisanya ya mungkin enak, bersih dan sebagainya ya. Nah, kalau kalian terjebak di tengah-tengah, inovasi kalian nggak terlalu menonjol, tapi harga kalian juga nggak bisa bersaing dengan red ocean, nah ini kalian kecepit. Sebaliknya ya, kalau blue ocean strategi itu ngajarin kamu buat fokus pada differentiation atau keunikan dan juga low cost. Contoh nyatanya adalah apa? IKEA. Mereka tuh bisa bikin furnitur keren tapi terjangkau dengan menghilangkan elemen-elemennya kepenting kayak layanan perakitan apa, itu kan masih dipertahankan sama pesaingnya. Tapi IKEA menghilangkan itu biar apa? Costnya lebih murah tapi mereka tetap punya value, yaitu mereka bisa kayak custom furnitur di IKEA tuh bisa kayak kita kayak kepinginnya bikin kayak gini-gini, terus kayak unik-unik kayak gitu teman-teman. Jadi dia bisa menambahkan value tapi dia juga tahu apa yang harus dikurangin. Hanya dia mendapatkan value dan juga cost yang lumayan murah. Kalau dibilang murah banget sama kayak yang red ocean ya enggak, tapi lumayan murah. Nah, kita masuk ke poin 7, yaitu resiko dan juga tantangan. Tentu saja menciptakan blue ocean ini pasti nggak mulus teman-teman. Pasti ini jalan-jalan susah ya. Namanya kalian menciptakan sesuatu yang baru, something new, dan itu harganya harus nggak boleh terlalu mahal, dan ini menyelesaikan masalah banyak orang. Tentunya itu pasti ya banyak tantangannya lah ya. Ada resiko kayak ya salah membaca kebutuhan pasar gitu, atau kalian gagal mengeksekusi ide lah. Tapi buku ini kasih kalian pandangan bagaimana caranya meminimalkan resiko tersebut. Salah satunya dengan melakukan uji coba
coba secara kecil sebelum kamu menunjukkan ide yang besar. Jadi ini sering gue coba ya teman-teman ya. Gue kan punya bisnis, salah satunya adalah creative agency, di mana gue itu selalu mencoba hal-hal yang sebelum diimplementasikan ke banyak klien gue, cara kontennya itu gue coba ke akun-akun yang lebih kecil biasanya. Gue kan punya akun juga banyak juga buzzer ya ternyata. Gue punya akun kecil itu untuk ngetes. Misalnya gue pakai strategi kayak gini, pakai teori kayak gini. Oh ternyata ini berhasil gitu. Nah, itu akan gue implementasikan ke banyak klien gue. Nah, itu cenderung lebih besar chance-nya. Jadi kalau kalian punya bisnis, walaupun modal kalian 1 miliar, jangan 1 miliar all in. Itu namanya orang all in semesta namanya ya teman-teman. Kalian harus coba dulu. Mungkin bisnis kalian misalnya kalian punya budget 1 miliar, kalian harus coba 50 juta mungkin untuk mencoba sesuatu yang kebesaran. Mana 50 juta menurut gue 10 juta untuk mencoba pasarnya lebih kecil dulu kayak gimana. Misalnya kalian akan menargetkan dengan 10 juta ini hanya mendapatkan misalnya kayak acquisition rate-nya untuk pelanggan baru 3-4 orang. Setelah itu berhasil, nah kalian bisa menaikkan lagi. Oh berarti ini bisa nih, ini kita kembangin lagi nih, ini kita kembangin lagi sampai peluru 1 miliar kalian itu kepake semua, dan ya itu uang kalian akan, bisnis kalian ternyata berhasil gitu ya, memberikan revenue yang lebih besar daripada 1 miliar yang kalian punya itu ya. Intinya jangan langsung all in gitu ya, cuma judol judol yang mau all in untuk semesta ya. Nah itu kalian bisa pelan-pelan aja gitu, kalian tes strateginya ya. Kita masuk ke poin 8, pelajaran buat kamu millennials dan juga Gen Z. Oke, ada 3 poin yang bisa dipetik untuk kalian milenial dan Gen Z, yaitu kalian harus berpikir out of the box. Ya jangan cuma ikut-ikutan apa yang orang lain buat, jangan cuma ikut-ikutan tren apa. Apalagi anak Gen Z dan milenial kan apa, dikit-dikit FOMO ya. Ini salah satu, kalau FOMO-nya dalam yang hal baik, misalnya kayak takut ketinggalan investasi, takut teman-temannya badannya udah jadi, takut apa, itu juga gak apa-apa. Misalnya FOMO-nya anak Gen Z apa, ada kafe baru buka gitu, ngantrinya. Itu kan penyakit Gen Z dan milenial tuh, kayak apa, sesuatu takut banget ketinggalan tren gitu kan, harus beli ini sesuatu yang baru gitu, harus terdepan gitu ya. Berpikirlah yang beda teman-teman ya, menciptakan pasar baru yang relevan gitu. Makanya kalian jangan kebiasaan FOMO gitu. Kalau ada sesuatu yang baru, FOMO kalian harus pelajari kenapa ini bisa rame ya. Nah itu mungkin kalian bisa berpikir out of the box kayak gitu. Kok sampai orang-orang Gen Z seumuran gue pada rela ngantri. Oh ternyata itu dia pakai strategi mengundang influencer yang membakar trennya dan sebagainya. Akhirnya orang-orang FOMO kayak gitu. Poin nomor 2, pelajaran ke kalian untuk Gen Z dan milenial adalah fokus ke nilai. Ingat, pelanggan atau orang itu akan benar-benar tertarik sama sesuatu yang menurut mereka itu punya nilai buat mereka. Jadi selalu tanya ke diri kalian sendiri, kalian atau bisnis kalian ini punya manfaat apa gitu. Kalian tuh punya nilai apa ya? Bullshit kalau manusia itu gue temenan sama lu tulus gitu, gue sama lu tulus gini-gini, nggak ada. Setiap manusia tuh selalu melihat manusia lainnya itu punya nilai gitu ya. Kalau mungkin jujur-jujuran, mungkin kayak game RPG, setiap manusia tuh mungkin ada levelnya di sini. Pasti manusia akan memandang orang lain kayak gitu. Nah makanya kalian pertanyakan diri kalian sendiri, kalian tuh punya nilai apa yang ditawarkan ke masyarakat. Nah itu, kalau nilai kalian semakin langka, ilmu yang kalian punya itu semakin langka, itu nilai jual kalian, nilai tawar kalian itu semakin tinggi gitu teman-teman. Dan kita masuk ke poin 3, yaitu jangan takut untuk mengubah aturan main. Kalau aturan main di industri kamu awalnya itu kayak ya sama semua dan ya nggak bisa bersaing, yang di Red Ocean ini ya, misalnya pecel lele ini, Red Ocean ini nggak bisa dirubah. Nah kamu jangan ikut-ikut main, kamu bisa merubah aturannya gitu ya. Kamu jangan takut untuk merubah sesuatu yang udah banyak orang lakukan ini ya. Bikin pasar baru, kamu bisa tambah nilai. Kalau orang-orang udah aturannya bikin pecel lele ya kayak gini, mungkin kau bisa bikin pecel lele bintang 5 gitu, walaupun terdengar bodoh ya teman-teman. Ini cuma contoh singkat ya, bintang 5 gitu. Mungkin kayak pecel lelenya kayak gimana, atau pecel lele indoor misalnya kan pakai AC dan sebagainya ya, bau deh. Ini cuma contoh singkat aja ya. Nah itu, jadi jangan takut untuk merubah aturan mainnya teman-teman. Oke, itu untuk poin untuk kalian Gen Z dan milenial. Kita masuk ke poin terakhir, poin ke-9, yaitu relevansi dengan era digital. Di era digital ini, Blue Ocean strategi justru malah lebih relevan. Dengan teknologi, kalian itu bisa menciptakan banyak sesuatu yang baru, produk-produk yang gak kepikiran, startup yang mungkin mengguncang industri dengan ide-ide yang segar. Itu justru buku ini menurut gue, walaupun dia rilisnya tahun 2004, ini ternyata buku ini kayaknya buat masa depan ternyata, buat kita di zaman sekarang tahun 2025. Ini berapa 20 tahun ya, 21 tahun ya bukunya baru kesampaikan ya teman-teman ya. Jadi justru kalau Blue Ocean strategi ini menurut gue paling cocok ya sekarang waktunya. Banyak sekali kan sekarang layanan-layanan yang kita nggak kepikiran gitu kan, tapi orang-orang pinter di luar sana bisa, wah ini bisa bikin gitu kan. Apalagi dengan bantuan internet, IoT ya, Internet of Things, apapun sekarang bisa disambungin sama internet dan komputerisasi ya. Menurut gue keren banget anak-anak zaman sekarang ya. Nah itu, menurut gue kalian penonton gue ini jangan ketinggalan gitu. Ini eranya kalian. Ya udah kayak Cold Roger nyuruh ya, bajak laut berlayar. Mungkin ini eranya kalian, internet ini kan sudah mainannya kalian. Gen-gen di atas kalian itu udah mulai mempersiapkan dirinya untuk pensiun. Jadi ini era
era kita ya, Gen Z, milenial itu, untuk mulai take away, untuk mulai mengambil alih pemain-pemain di industri gitu ya. Makanya ini akan menurut gue ke depannya akan banyak banget orang-orang kaya baru, akan banyak banget perusahaan-perusahaan dengan inovasi-inovasi yang baru, akan semakin gila lagi. Selama belum perang dunia ketiga akan banyak inovasi yang diciptakan gitu. Makasih udah nonton, kita ketemu lagi besok hari, bye bye.